Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miftah Rozak Husfi Asmara dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur di Politeknik FTI Alan, Jakarta. Di sini saya akan melakukan praktek dari tugas akhir statistika terapan V41 yang diampuh oleh Ibu Dian Indriani. Saya akan membahas mengenai penelitian yang sudah saya buat tentang pengaruh kuliah luring terhadap minat belajar mahasiswa atau mahasiswi di Politeknik STI Alan Jakarta. Pada penelitian ini, saya menggunakan dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X tentang kuliah luring dan variabel Y tentang minat belajar mahasiswa. Terdapat 5 instrumen dari indikator X dan 5 instrumen di indikator Y. Data yang saya dapatkan ini dari 28 responden yang ada di kuesioner sebelumnya. Pertama-tama saya akan membuat uji validitas. Hal yang harus dilakukan adalah dengan cara mengcopy semua hasil responden yang sudah dipindahkan ke Excel ini, kita pindahkan ke SPSS. Nah, selanjutnya buka variabel view, desimalnya kita ubah semua ke 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan measure-nya kita ubah semuanya ke scale. Lalu namanya juga diubah ya, karena tadi variabel X-nya sampai 5, kita ubah jadi X1, X2, X3, X4, dan X5. Lalu di nomor 6 sampai 10 kita lanjut di variabel Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Lalu buka data view, tekan transform, ketikkan komputer variabel. Lalu di target variabel ini kita tulis kita akan membuat total dari variabel-variabel ini ya. Yang pertama kita akan membuat total X terlebih dahulu. Total X dengan cara menambahkan instrumen X1, X2, X3, X4, dan X5. Lalu tekan OK. Kenapa nih? Oh, salah, ini agak pencet. Nah, lalu tekan OK. Nah, di sini udah keluar ya totalnya. Lalu lanjut untuk variabel Y. Di sini kita ubah nih. Jadi total X lagi, total Y jadinya. Yang ini kita kembalikan. Nah, sekarang kita masukkan variabel Y1 sama kayak kita seperti sebelumnya. Nah, oke. Kita minimize. Nah, di sini sudah ada total X dan total Y-nya. Lalu kita tekan analyze. Kita cari correlate nih. Kita ke bivariate. Lalu kita masukkan ya yang tadi. Kita pertama di variabel X terlebih dahulu. Nah, totalnya jangan lupa dimasukin. Oke. Kalau keluar di sini
Kita lanjut ke variabel Y, kita cari correlate, bivariate. Lalu yang di sini kita kembalikan terlebih dahulu. Kita masukkan total Y, total instrumen Y, variabel Y. Nah, total Y ini juga jangan lupa dimasukin. Oke. Nah, ini sudah keluar semua nih. Nih, ini hasil analisisnya ya. Hasil uji validitas analisis variabel X. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa 5 indikator X semuanya valid. Kenapa valid? Karena penentu indikator valid berdasarkan pada perbandingan antara nilai R hitung dengan R tabel pada N28 atau DF26 dan signifikan alfa di 0,05 adalah 0,372886. Pada indikator nomor 1 nilai R hitung adalah 0,695 dan pada nomor 2 nilai R hitung adalah 0,855. Pada nomor 3 nilai R hitung adalah 0,411. Nomor 4 nilai R hitungnya adalah 0,774 dan yang terakhir nomor 5 dengan nilai R hitung 0,771. Selain itu, penentu indikator bisa dilakukan dengan cara membandingkan nilai sig2 tilde hitung dengan 0,05. Indikator dinyatakan valid jika nilai sig2 tilde lebih kecil dari 0,05 dan dinyatakan tidak valid jika nilai sig2 tilde lebih besar dari 0,05. Dilihat dari tabel di atas, nilai sig2 tilde pada semua indikator secara terurut adalah ya, yang di pertama adalah 0,000, di yang kedua 0,00 juga, dan yang ketiga 0,030, yang keempat 0,00, dan kelima 0,00. Ini semuanya di bawah 0,05 ya. Lalu di analisis variabel Y juga sama nih kayak yang tadi. Pada indikator nomor 6 nih di Y1 nilai R hitungnya adalah 0,47. Di nomor 2 nilai R hitungnya ada 0,778. Di nomor 3 nilai R hitungnya juga ada di 0,782 dan di nomor 4 nilai R hitungnya juga di 865. Di nomor 5 nilai R hitungnya juga di 0,707. Semuanya valid ya jadinya. Lalu kita membuat uji reliabilitas. Kita kembali lagi ke SPSS. Kita buka analyze. Lalu kita ke scale. Kita ke reliability analyze. Ini karena semuanya valid, biar cepat kita masukin ke total X dan total Y-nya aja ya. Kalau ada dari salah satu ini ada yang nggak valid, yang nggak validnya nggak usah dimasukin, yang masukin yang valid valid aja. Karena semuanya valid di sini, jadi kita langsung masukin totalnya aja ya. Lalu kita tekan OK. Nah di sini keluar reliability statistik ya. Nih. Berdasarkan tabel reliability di atas diketahui bahwa nilai Cronbach alpha adalah 0,913.
Instrumen penelitian ini dinyatakan reliable karena nilai combat alpha di atas 0,7. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini reliable. Ya, ini selagi ininya di atas 0,7 itu berarti reliable ya. Kalau di bawah 0,7 misalkan 0,6 atau 0,5 itu nggak reliable berarti. Lalu selanjutnya kita kembali lagi ke SPSS untuk membuat uji normalitas. Pertama kita tekan analyze, lalu kita ke regresi, kita ke linear, masukkan total X ke independen karena dia yang mempengaruhi, dan total Y ke dependen. Lalu tekan save. Nih yang residual yang di unstandardized ini kita checklist ya di residual. Oke, lalu tekan continue. Oke, lalu kita minimize, kita tekan analyze lagi, kita ke descriptive statistik, kita tekan explore, lalu kita masukkan yang tadi nih unstandardized ini ke dependent list. Lalu kita pencet plot. Ini normality plot with testnya kita checklist ya. Lalu tekan continue dan oke. Nah, sini dia akan keluar tes normality-nya. Tabel nilai signifikan sebesar 0,200 dan lebih besar dari 0,5. Nih, nilai sig ini nih 0,200 lebih besar dari 0,05, baik dari metode Chromograph atau Smirnov dan Shapiro-Wilk sebesar 0,672 yang menandakan data ini berdistribusi normal. Uji hipotesisnya dengan uji regresi itu H0 tidak dapat terpengaruh kuliah luring, tidak terdapat pengaruh kuliah luring terhadap minat belajar mahasiswa, dan HA terdapat pengaruh kuliah luring terhadap minat belajar mahasiswa atau mahasiswi. Lalu yang terakhir kita ke uji hipotesis. Kembali lagi ke SPSS, buka analyze, ke regression, ke linear. Nih independennya ini masih sama ya, total X di independen dan total Y di dependen. Lalu kita tekan save. Ini unstandardized kita hilangin checklistnya. Lalu tekan continue. Lalu tekan OK. Nah, di sini akan keluar uji hipotesis regresinya. Hasil uji regresi hipotesis dan uji hipotesis. Bagian R² menunjukkan angka 0,704. Jika dijadikan persen menjadi 70,4%. Artinya 70,4% jadi ini nih. Jadi 70% tuh variabel X mempengaruhi variabel Y. Kalau dijadikan ke hitungan persen. Lalu uji hipotesisnya adalah nilai sig di sini
0,0000 yang artinya 0,000 ini lebih kecil dari 0,5. Dapat dilihat terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y yang artinya HA diterima dan H0 ditolak. Udah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf juga apabila ada kekurangan dari pembawaan saya.